Halo teman-teman, selamat datang lagi kembali di channelnya Ray ya. Kita akan kali ini, tadi kan Ray udah membahas nih mengenai nanya-nanya ke kalian ya, para traders maunya analisa apa sih untuk hari ini gitu ya. Nah, untuk analisa saya sendiri nih kali ini banyak request untuk forex ya teman-teman ya. Nah, dikarenakan dari forex, mungkin Ray akan mencari opportunity yang paling baik. Tadi Ray udah coba research mengenai market. Kira-kira opportunity yang paling baik ada di GBP USD ya teman-teman ya. Oke, kita bisa lanjut ke analisa ya nih teman-teman. Pertama kita bisa lihat bahwa di sini terjadi change of karakteristik ya teman-teman ya. Perubahan change of karakteristik ini berarti perubahan dari tren bearish atau tren menurun menjadi tren naik teman-teman. Gitu. Jadi market ketika ada tren ini akan bergerak sesuai dengan tren teman-teman ya, atau dengan ibarat kata seperti kita melihat bahwa dari segi fashion aja kita lihat bahwa oh sekarang udah umur berapa, jadi saya harus pakai baju seperti apa, seperti itu ibaratnya tren ya teman-teman ya. Kita mengikuti pergerakan pasar teman-teman, kita jangan melawan pasar seperti itu ya. Kita selalu berusaha untuk berenang dengan pasar agar kita tidak terkena floating yang cukup banyak teman-teman gitu ya. Oke, kita udah lihat bahwa di sini terjadi ini ya, sudah terjadi change of karakteristik ya teman-teman ya, dan tren cenderung bergerak ke atas ya teman-teman ya. Nah, tren ini sendiri kita bisa menggunakan higher high dan higher low ya teman-teman ya, atau market structure ya teman-teman ya. Kita bisa lihat di sini ada high lower low yang menandakan bahwa ini adalah titik terendahnya ya teman-teman ya. Lalu berubah menjadi higher high nih. Nah, di tren higher high ini menandakan bahwa perubahan karakteristik dan perspektif dari para para trader ya teman-teman ya, menjadi karakteristik yang bullish atau cenderung kayak oh oke, ini waktunya membeli seperti itu teman-teman. Nah, dengan adanya pertanda ini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa saat ini adalah waktu yang tepat untuk melakukan pembelian karena trennya masih naik teman-teman gitu ya. Dan ini berkelanjutan sampai sini nih teman-teman. Nah, saat ini kita sedang mencari posisi higher low teman-teman. Kita nyari titik di bawah ini. Nah, kita bisa mencarinya dari sini nih teman-teman, dari Fibonacci ataupun juga dari market structure lebih ke arah ke support dan resistennya ya teman-teman. Nah, lalu kita juga bisa melihat bahwa di sini ya ada higher low ya. Nah, Ray menggambar adanya stop loss ini dikarenakan untuk mengantisipasi apabila terjadinya perubahan karakteristik teman-teman. Jadi apabila harga GBP USD turun lebih rendah dibandingkan 1,3 dolar ini, 1,3 GBP ini, nah harganya itu kemungkinan besar akan menjadi turun ya teman-teman ya. Nah, akan berubah lagi nih berarti di sini. Jadi kita harus pasang stop loss di sini teman-teman. Karena apabila harganya menembus ke sini, kita memvisualisasikan ya. Kita memvisualisasi bahwa harganya melebihi penurunannya ke sini, ke bawah sini, maka kemungkinan besar market akan bergerak turun ke bawah teman-teman. Maka kemungkinan besar pergerakannya akan seperti ini. Jadi dia akan turun ke bawah begini, terus dia akan naik sebentar ke atas untuk mengambil posisi koreksi, habis itu baru turun lagi ke bawah begitu teman-teman. Ini adalah pergerakan market yang sudah sering terjadi seperti itu. Jadi kita harus tetap masang stop loss untuk menjaga resiko kita agar tidak terkena floating ya teman-teman ya. Selalu jaga resiko kalian agar kalian tidak terkena floating teman-teman. Nah, setelah kita mendapatkan perspektif dari trend marketnya, kita tahu bahwa harganya sedang bullish. Posisi yang baik adalah tetap memasang buy, teman-teman. Nah, pemasangan buy-nya juga perlu hati-hati ya, teman-teman ya. Kita harus menunggu sampai ada candle hijau, teman-teman, yang menandakan bahwa oh oke, ini adalah pertanda bahwa market perspektifnya masih sama mengenai dengan market-market lainnya gitu. Jadi tetap bullish ya teman-teman ya. Dan selalu pasang stop loss di bawah higher low sebelumnya, tren sebelumnya. Jadi apabila harganya merendah ke sini kita nggak terkena floating seperti itu. Nah, untuk take profitnya sendiri teman-teman, kita bisa lihat ada tiga ya di sini ya. TP1, 2, dan 3 yang diwakili dengan garis-garis ini. Yang pertama ada di TP1-nya itu di 1,32630, lalu yang kedua dari 1,32995, yang tiga ada di 1,33633. Nah, dikarenakan market ini sedang bullish ya teman-teman ya. Sebenarnya aci-aci aja kalau misalnya kalian mau masang posisi TP di atas higher high teman-teman. Cuman Ray nggak terlalu saranin dikarenakan kebetulan tren di market GBP USD ini, di per GBP USD dalam time frame 4 jam terjadi change of bearish karakter. Oke.
Jadi menandakan bahwa karakteristik dari market saat ini cenderung lebih ke arah ke penjualan, teman-teman. Jadi kita pun juga jangan langsung entry nih, karena saat ini trennya masih sedang keadaan bearish, teman-teman. Nah, lalu setelah kita sudah membahas mengenai itu, kita bisa membahas mengenai stochastic RSI, teman-teman ya. Nah, dari stochastic RSI ini, kita bisa mendapat kesimpulan bahwa harga saat ini sedang berada di area oversold, teman-teman. Yang dimana membantu kita untuk menyadari bahwa sudah terlalu banyak orang yang melakukan penjualan di area-area atasnya ini, teman-teman ya. Di area atas ini ya. Yang akhirnya membuat harga lebih ke arah ke panic sell yang menjadi oversold gitu ya. Atau lebih bisa dibilang kalau ke bahasa Indonesia, menjualnya terlalu banyak gitu loh. Jadi harganya itu nggak normal seperti itu. Kalau dari bahasa Indonesianya, teman-teman ya. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa di time frame 4 jam RSI-nya ini sedang oversold. Di time frame 1 hari juga sama, teman-teman ya, masih oversold juga ya, teman-teman ya. Jadi cukup bagus kalau misalnya nanti kita melihat adanya rejection untuk ke atas ke sini, teman-teman. Bila adanya rejection di zona entry ini, teman-teman ya. Nah, kalian bisa entry, teman-teman ya. Karena akan ada pertanda bahwa oke, banyak customer atau trader yang menganggap bahwa harga ini adalah harga yang cukup murah untuk melakukan pembelian seperti itu. Nah, untuk entry zone sendiri ya teman-teman ya, entry zone itu ada di 1,31584, lalu juga ada di 1,30887 teman-teman ya. Jadi ingat ya, kita bisa entry di sini, di area ini, lalu take profit di sini dan SL di sini ya teman-teman ya. SL-nya bentar, Ray, coba gambar dulu ya. Ya, oke. Ini angkanya ya teman-teman ya, SL-nya di sini ya. Jadi kalian tinggal ikutin aja sinyal ini atau mungkin analisa ini. Kalau misalnya kalian nggak mau ikutin juga nggak masalah, kalian bisa baca analisanya aja, ambil ilmunya aja. Tapi Ray berharap bahwa kalian bisa semuanya bisa untung ya. Oke, mungkin situ aja dari Ray. Semoga untung ya, semoga cuan, profit, happy profit teman-teman.